Cerita kali ini kita akan membahas tentang visi. Adalah seorang jurnalis Austria bernama Theodor Herzl, 1896, yang menulis sebuah jurnal berjudul Der Judenstaat atau Negara Yahudi yang diterbitkan di Wina. Ini adalah respon Herzl atas penderitaan orang-orang Yahudi dimanapun mereka berada. Satu-satunya cara terlepas dari penderitaan itu adalah bersatu. Persatuan itu akan wujud dalam bingkai negara. Apa yang terjadi? Konsep negara Yahudi menjadi bahan olok-olok orang-orang, termasuk orang-orang Yahudi sendiri. Herzl dianggap gila, tapi bagi Herzl, Der Judenstaat adalah visi. Yang namanya visi tak kenal buli, ia maju terus sampai kemudian berjumpa seorang kaya raya yang menyetujui visi ini, Lord Rothschild, penguasa keuangan dunia. Keluarga Rothschild menjadi sponsor utama perwujudan visi Herzl. Maka tahun berikutnya 1897 orang-orang Yahudi berkumpul dalam sebuah kongres, mempopulerkan kembali istilah yang pernah dikeluarkan filsuf Nathan Birnbaum. Herzl menamai kongres ini dengan sebutan Kongres Zionis. Dari sinilah lahir gerakan nasionalis Yahudi internasional dalam rangka mendirikan sebuah negara bangsa bernama Israel. 1897, Kongres Zionis pertama digelar di Basel, Swiss. Rekomendasi dari kongres ini adalah negara Yahudi harus berdiri. Visi personal yang semula dinyinyiri banyak pihak berubah menjadi visi bersama hanya dalam kurun waktu setahun. Kekuatan dana dari keluarga Rothschild punya peran besar. Terus kalau harus punya negara, di mana negara tersebut akan berdiri? Tanah yang dijanjikan, tanah yang telah diberikan Tuhan kepada Yahudi namun mereka tinggalkan. Lalu saat mereka terkatung-katung tak punya tanah, dibenci oleh manusia di seluruh dunia, mereka ingin kembali ke tanah itu. Ini bukan perkara mudah sebab tanah tersebut bukan tanah kosong, ada penguasanya, yakni kaum muslimin di bawah pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Yang pada saat itu khalifah yang berkuasa adalah Sultan Abdul Hamid II. Herzl menghadap khalifah yang pada waktu itu bukan cuma penguasa Yerusalem, tapi penguasa dunia. Memang kondisinya sedang melemah, tapi Sultan Hamid II tak pernah gentar karena kelemahan itu. Theodor Herzl, muradınızı derhal söyleyiniz. Toprak istiyorum. Kudüs'te Yahudiler için toprak istiyorum. Kedatangan Herzl ditolak. Der Judenstaat atau negara Yahudi harus berdiri. Ini visi, jangan main-main dengan visi. Penolakan pertama tak membuat Herzl gentar. Ia di backup dana yang jumlahnya tak terkira. Ia datang lagi memberikan penawaran yang sangat menggiurkan kepada Utsmaniyah. Yang pertama, hadiah 150 juta pound sterling untuk pribadi Sultan. Kedua, membayar semua utang negara 33 juta pound. Tiga, membangun kapal induk senilai 120 juta franc. Empat, memberikan pinjaman tanpa bunga sebesar 35 juta pound. Dan lima, membangun Universitas Utsmani di Palestina. Menggiurkan? Ya. Diterima oleh khalifah? Tidak. Yahudi silahkan simpan harta mereka. Jika suatu saat kekhilafahan Utsmani runtuh, kemungkinan mereka akan bisa mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Tulis Sultan Abdul Hamid II kepada Theodor Herzl. Begitulah Islam bila dinaungi sebuah kepemimpinan. Sultan Abdul Hamid II meski sadar Utsmani sedang dalam keadaan lemah, namun tidak membiarkan begitu saja tanah kaum muslimin dirampas. Ia terikat dengan hukum syara. Herzl pulang tanpa hasil. Lalu bagaimana rencana Yahudi berikutnya dalam rangka upaya menegakkan Der Judenstaat? Bukan Yahudi namanya kalau tidak merawat dendam. Penolakan Sultan Abdul Hamid II meninggalkan para dendam tanpa umpama. Visi Der Judenstaat harus terwujud. Karena penghalang utama tidak bisa berdirinya negara Yahudi di tanah terjanji adalah Sultan Abdul Hamid II, maka ia harus disingkirkan. Tidak itu saja, institusi perisai umat di mana Sultan Abdul Hamid II memimpin pun harus dibinasakan. Dimulailah konspirasi besar, targetnya Sultan lengser, kekhilafahan runtuh. 3 Juli 1904, Theodor Herzl meninggal dunia. Ia tak pernah merasakan visinya terwujud. Tapi visi tetaplah visi. Gagasan ini sudah tertanam begitu dalam di dada para pejuang Zionis. 1914 Perang Dunia I pecah.
Posisi sekutu yang dikomandani Inggris dan Perancis berada di atas angin. Selama perang, tokoh Yahudi Chaim Weizmann melobi Menteri Luar Negeri Inggris Lord Arthur Balfour jika nanti Inggris menang perang agar bisa memberikan sepetak tanah di Palestina untuk kaum Yahudi. Benar, Inggris menang perang jika bangsa-bangsa memberikannya mandat untuk menguasai tanah Palestina. Maka Balfour atas nama pemerintah Inggris memberikan dukungan agar didirikannya sebuah negara Yahudi. Dukungan ini tertulis dalam surat yang ditulis Balfour kepada Rothschild. Dokumen ini jadi momentum terjadinya migrasi besar orang-orang Yahudi dari seluruh dunia menuju tanah Palestina. 1948 negara Israel benar-benar berdiri. Perserikatan bangsa-bangsa menyetujui visi Theodor Herzl yang ia tulis dalam Der Judenstaat terwujud. Begitulah kekuatan visi. Dengan berbagai macam konspirasi, Yahudi tak hanya berhasil mendirikan negara, tapi juga menguasai dunia. Penghalang utamanya Khilafah Islamiyah yang begitu dikdaya semenjak masa Khulafaur Rasyidin dibuat hancur berkeping-keping. 1924 secara resmi negara adidaya Khilafah Islamiyah dicoret dari peradaban manusia. Selanjutnya, ikatan pemersatu umat tak lagi berdasarkan akidah Islam, berubah menjadi ikatan negara bangsa yang betul-betul berasal dari luar Islam. Kita mengamalkannya kini. Bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Ilahi?